Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu billahi wa ala sayyidina Muhammadin wa rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah sholat tarawih dan juga sholat isya yang saya hormati di Masjid Juanda. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini masih diberi sehat dan masih diberi kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan ini, dan di malam hari ini kita masih bisa bersama sholat tarawih. Semoga kita senantiasa dimampukan dan dikuatkan untuk melewati pandemi ini dengan sehat dan juga dengan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah juga di bulan Ramadan tahun ini kita semuanya dilonggarkan dalam beribadah. Bahkan sampai nanti sholat takbir pun juga ada kelonggaran-kelonggaran. Bahkan juga diberi kesempatan untuk libur 10 hari. Moga-moga ini juga bagian dari bagaimana perjuangan kita selama ini untuk mengakhiri pandemi menjadi endemi bisa segera kita jemput. Dan tetapi ya, kita tetap menjalankan protokol kesehatan agar pada saat kita kumpul sama keluarga kita senantiasa dijaga kesehatannya dan berkumpul dengan keluarga menjadi perkumpulan yang menyenangkan. Nah, dalam ajaran agama kita Islam, keluarga itu adalah hal yang sangat penting, bahkan punya kedudukan yang sangat strategis. Kita diperintahkan pertama itu untuk selalu menyembah kepada Allah, kemudian yang kedua tidak menyekutukan Allah, yang ketiga berbakti pada orang tua. Itu artinya Islam memberikan kedudukan yang kuat pada posisi keluarga. Bagaimana keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah kehidupan sosial itu penting. Dan kalau kita bicara tentang keluarga, tentu kita bicara tentang anak. Anak itu di dalam ajaran agama Islam ada 4 hal yang selalu menjadi mengingat pada kita. Yang pertama adalah bagaimana agar anak-anak itu nanti bisa menjadi penyejuk dan penyenang hati, menjadi qurratu a'yun bagi kita semuanya. Yang tentunya ini menjadi penting karena ketika kita bicara tentang anak, maka kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadikan anak itu menjadi anak yang selalu menjadi harapan kita semua, juga ibadah. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam posisi anak sebagai penyejuk hati, tentu kita ingin anak-anak kita ini tumbuh dengan baik. Selain itu, di dalam ajaran Islam kita juga diminta bahkan anak-anak itu menjadi perhiasan kita. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairul amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tapi di sisi lain, anak-anak juga menjadi ujian bagi kita semuanya.
Bahkan anak-anak juga bisa menjadi musuh bagi kita semua. 4 hal ini diingatkan dalam Al-Quran kepada kita untuk menjadikan anak-anak menjadi anak yang betul-betul bisa menjadi penyenang hati dan perhiasan dunia kita. Kalau sekarang kita mendengar tentang adanya kenakalan-kenakalan remaja yang kebablasan sampai mencederai orang, kita juga mendengar adanya banyak kasus-kasus perkawinan dini, perkawinan yang seharusnya belum dilaksanakan karena usianya belum sampai pada saatnya, tetapi kemudian harus dipaksakan menjadi kawin nikah karena keadaan yang dialami anak-anak itu. Tentu ini menjadikan kita harus punya perhatian yang khusus kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita ini nanti betul-betul menjadi penyejuk perhiasan kehidupan dunia kita, atau betul-betul menjadi ujian, bahkan bisa jadi musuh kita. Dan pada masa sekarang ini kita selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan yang besar yang harus kita hadapi. Di masa pandemi anak-anak dibiasakan memegang gadget. Kalau pagi untuk belajar, bahkan pagi ini sudah belajar di hadapan laptop ataupun handphone. Kadang-kadang masih berantem dengan bapak ibunya karena bapak ibunya nggak bisa menjelaskan, membantu menjelaskan, anaknya nggak paham tentang itu. Tapi setelah selesai belajar daring, anak-anak biasanya main game. Nah, yang harus kita waspadai ada 2 game yang berbahaya. Game yang pertama itu mengajarkan tentang kekerasan, mengajarkan tentang kekejaman. Ada sebuah game permainannya itu kalau bisa nempeleng dapat poin 1, kalau nempeleng dan jatuh poinnya 3, nempeleng jatuh luka poinnya 7, nempeleng jatuh luka masuk rumah sakit poinnya 15, sampai meninggal poinnya 20. Artinya anak-anak dirangsang untuk sampai pada tingkat yang keras, sampai membunuh. Karena tiap hari dia main seperti itu, anak-anak menjadi tidak punya rasa kemanusiaan. Anak-anak hilang rasa manusia seperti sebuah permainan. Ketemu temannya yang sehari-hari diajak bermain pun ibaratnya dia seperti sedang bermain-main dalam game. Makanya kalau kemudian kita mendengar ada anak-anak nakal dan kemudian mempunyai tingkat kekerasan dan ketegaan yang seperti itu, mungkin salah satu di antaranya diajarkan dari game-game yang mengajarkan seperti itu. Moga-moga ini menjadi perhatian kita semua. Game yang kedua yang juga berbahaya. Game ini game tentang balapan. Game ini juga memainkan tentang sebuah bonus. Karena setiap game rata-rata berbayar. Nah, game ini kalau sudah selesai, dia dapat memberikan rangsangan dengan membuat bonus. Bonusnya ini kalau diklik itu bisa membawa kepada sebuah grup Telegram atau WA yang membawa ke sebuah grup gambar-gambar porno, video-video porno. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Mengapa sekarang kita di DIY ini perkawinan yang belum pada saat umurnya itu meningkat? Itu mungkin juga banyak diinspirasi oleh game-game yang seperti itu. Karena anak-anak SD, anak-anak SMP sudah bisa buka. Kami pemerintah kota sedang menangani 8 anak yang kedapatan sedang mainkan itu. Dia ketahuan dengan tidak sengaja. Ketika anak-anak sedang di sekolah, di kelas, di rumah maksudnya, itu kemudian kumpul di sebuah warung, kemudian makan minum di warung itu, mereka mojok sambil cekikinan. Nah, kebetulan penjualnya itu agak sensitif,
Ini anak-anak ngapain mojok di warung sambil cekikian. Diintip lah, ternyata astagfirullah, mereka sedang melihat gambar-gambar seperti itu. Orang tuanya dikasih tahu, nggak percaya, wah nggak mungkin anak saya main itu, nggak mungkin. Ya sudah, akhirnya esok harinya anak itu datang lagi bersama teman-temannya, sama penjual warungnya. Orang tuanya dipanggil, naik ora percaya orang ini tak kandani. Akhirnya dengan mata kepala sendiri anak bersama. Nah, ini tantangan kita, tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Bagaimana orang tua memainkan peran di dalam keluarga. Betapa pentingnya keluarga dalam Islam ini, kita harus bisa mewujudkannya. Kita mungkin di rumah untuk ngajak main game sama anak-anak. Ayo nak, kita main game, bapak mau main game juga. Tapi tujuannya adalah untuk melihat yang dimainkan anak itu apa. Sehingga kemudian kita bisa memberikan perhatian, menasihati apa-apa yang dilakukan. Kita tidak bisa langsung melarang. Begitu kita langsung melarang, mereka akan bermain sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita bisa persuasif dengan kasih sayang, maka insya Allah mereka bisa kita ajak. Nah, inilah pentingnya kita bareng-bareng membangun supaya anak-anak yang harapan kita nantinya menjadi qurrata ayun, penyejuk kita, menjadi zinatul hayat di dunia, penghias kehidupan kita semuanya, itu bisa kita wujudkan dengan selalu mengajak anak. Nah, yang paling penting kita harus ingat, dalam surat Al-Baqarah kita pun juga diminta menyusui anak bayi kita sampai umur 2 tahun. Tetapi ternyata mengapa 2 tahun? Ilmu kedokteran membuktikan bahwa ternyata pertumbuhan otak bayi itu di umur 2 tahun sudah 95% seperti otak orang dewasa. Maksudnya adalah otak ini akan maksimal dalam usia 2 tahun. Kalau selama 2 tahun itu kita terlambat memberi asupan makan yang memadai, maka anak-anak ini tidak bisa dimaksimalkan. Misalnya bapak mau, telat 2 tahun, setelah itu akan kita genjot dengan berbagai macam gizi. Tapi setelah 2 tahun ini hanya bisa naik 5%. Setelah 2 tahun hanya bisa naik 5%. Oleh karena itu memang keluarga, terutama anak-anak, sejak dalam kandungan ibunya sampai umur 2 tahun memerlukan kita memberikan asupan yang baik bagi ibunya dan juga bagi anak-anak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun dan zinatul hayatid dunya, yang menjadi penyejuk hati kita dan juga menjadi perhiasan kehidupan kita di dunia. Semoga dengan sebelumnya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat kita agar dalam kehidupan keluarga kita bisa kita ajak bareng-bareng bagaimana menciptakan kehidupan yang baik di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, membimbing anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan penuh kearifan, sehingga anak-anak betul-betul menjadi anak-anak yang bisa tumbuh seperti harapan kita semuanya. Dan kita selalu berdoa semoga keluarga kita dijauhkan dari segala malapetaka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum